Oke. Malam semua, perkenalkan kita dari kelompok 4, beranggotakan Wahyu Agung, Remon, Jack Pito, dan Syaiful. Kita akan mempresentasikan tema kita yang bernama phishing. Tujuan dari pembuatan video ini memberikan pemahaman kepada penonton tentang apa itu phishing, mengedukasi penonton supaya bagaimana cara-cara pelaku kejahatan di dunia maya, terutama di Indonesia atau di seluruh dunia, melakukan phishing terhadap targetnya. Dan kita juga memberikan tips pencegahan kepada penonton supaya bagaimana menjadi bijaksana melawan phishing itu sendiri. Oke, selanjutnya dibantu dengan rekan saya. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan. Jadi, tools yang digunakan adalah seperti CapCut Pro yang berbayar, terus audio. Kita menggunakan suara narasi untuk menjelaskan isi dari video tersebut. Terus menggunakan background musik untuk mendukung suasana edukatif dan serius. Terus audionya diambil dari CapCut Pro yang memiliki fitur tanpa ada orang. Setelah itu subtitlenya kita menggunakan fontnya menggunakan Arial atau Boto yang mudah dibaca dan kelihatan. Dan warna subtitlenya sendiri kita akan menyesuaikan dengan latar belakang agar mudah dibaca dan menggunakan kata huruf. Selanjutnya mungkin akan dibantu sama rekan saya Wahyu Agung. Terima kasih. Saya menjelaskan anggaran. Untuk anggaran itu kita membeli musik bebas royalti atau pengguna musik gratis dari library CapCut Pro. Lalu kita menyunting dan desainnya itu membutuhkan waktu produksi video sekitar 5 hari dari menuangkan ide, edit video, efeknya dan suaranya untuk teks dan efek visual. Kita menggunakan estimasi biaya sebesar 200.000 untuk konsumsi setiap harinya saat melakukan pengerjaan di luar rumah. Total estimasinya biaya 250.000 untuk produksi video berdurasi 5 menit. Next. Untuk kesimpulannya, video ini tentang phishing dengan berdurasi 5 menit dapat diproduksi dengan menggunakan CapCut Pro untuk editing teks, audio, dan subtitle. Menggunakan anggaran yang efisien, estimasi total biaya produksi sebesar 250.000. Pengerjaan videonya menggunakan laptop, tempat yang seadanya, dan perencanaan yang matang. Video dapat selesai dalam waktu 5 hari. Selanjutnya kita akan menampilkan video yang kita buat. Halo Sobat Pintar, hari ini akan bahas sesuatu yang penting banget, apalagi buat kamu yang selalu aktif di media sosial. Namanya phishing, bukan mancing di laut, tapi mancing data pribadi kamu. Yuk simak biar kamu gak jadi korban jebakan online. Phishing adalah penipuan digital yang biasa dilakukan lewat DM, email, atau link jebakan. Pelakunya seringkali menyamar dari pihak terpercaya kayak admin Instagram, teman kamu, atau brand terkenal. Tujuannya biar kamu kasih informasi penting kayak password, nomor rekening, atau kode OTP. Nah, biar kamu makin waspada, aku kasih contoh kasus nyata yang pernah kejadian di Indonesia. Pada tahun 2021 silam, ratusan pengguna Shopee tertipu link undian palsu yang nyebar lewat WhatsApp dan Facebook mereka. Mereka menerima pesan yang katanya dari Shopee Indonesia lengkap dengan ucapan, "Selamat, Anda dapat motor
klik link di bawah ini untuk klaim hadiah. Padahal itu bukan link resmi Shopee. Setelah klik, mereka disuruh isi data pribadi dan OTP. Dan dalam hitungan menit, akun mereka terbaca. Ada yang kehilangan saldo ShopeePay, bahkan akunnya dipakai buat belanja tanpa izin. Shopee akhirnya bikin pernyataan resmi, mereka nggak pernah minta data lewat link luar aplikasi. Karena kasus penipuan ini, ratusan orang tertipu oleh link ini. Inilah kenapa kamu harus bisa bedain mana pesan asli dan mana jebakan. Untuk mengetahuinya, mari kita simak ciri-ciri phishing. Yang pertama, mereka akan membuat kamu tergesa-gesa dan membuat kamu panik. Segera lakukan verifikasi atau akun Anda akan diblokir. Itu supaya kamu nggak sempat mikir panjang lagi. Yang kedua, kamu akan diiming-imingi hadiah. Mereka akan mengirim kamu pesan, kamu menang undian 10 juta rupiah, klik link berikut. Padahal kamu nggak ikut lomba apa-apa. Yang ketiga, minta data pribadi lewat DM atau form. Ingat, platform resmi nggak akan pernah minta username dan password via DM. Setelah kamu mengetahui ciri-cirinya, mari kita kenali juga link phishing yang sering dipakai penipu. Yang pertama, mereka akan membuat link yang mirip dengan aslinya. Contohnya sebagai berikut. Kelihatan mirip bukan? Tapi itu adalah domain yang palsu. Yang kedua, mereka akan membuat form Google palsu. Banyak yang menyamar jadi survei, giveaway, atau verifikasi akun. Padahal aslinya mereka mau menipu kamu. Dan yang ketiga ada link hadiah palsu. Mereka akan mengirimi kamu link hadiah seperti freegift.id, iPhone gratis.site. Padahal semua ini adalah iming-imingan palsu untuk membuat kamu tergiur dengan hadiahnya. Nah, aku kasih tips nih buat kamu. Sebelum klik link, cek domainnya. Kalau aneh-aneh atau nggak familiar, jangan diklik. Terus kenapa penting banget tahu soal phishing? Ada beberapa manfaat untuk kamu yang sudah tahu soal phishing ini. Yang pertama, supaya data pribadi kamu nggak jatuh ke tangan orang yang jahat. Dengan mengenali ciri-ciri phishing, kamu bisa melindungi data penting seperti nomor KTP, password, email, dan informasi perbankan dari pencurian dan penyalahgunaan. Sekali bocor, bisa berbahaya banget. Yang kedua, supaya akun kamu tetap aman dan enggak disalahgunakan. Kalau akun media sosial atau marketplace kamu diambil alih, bisa digunakan untuk menipu orang lain, menyebar spam, atau bahkan melakukan transaksi ilegal atas namamu. Yang ketiga, kamu bisa bantu teman dan keluarga agar enggak tertipu juga. Dengan tahu bagaimana phishing bekerja, kamu bisa jadi orang yang menyebarkan edukasi, bantu orang terdekat agar tidak jadi korban berikutnya, terutama orang tua dan teman yang belum akrab dengan dunia digital. Yang keempat, untuk menghindari kehilangan uang gara-gara penipuan online. Banyak korban phishing yang kehilangan saldo dompet digital, kartu kredit dibobol, bahkan gajian langsung raib. Dengan mengenali link mencurigakan dan pesan jebakan, kamu bisa mencegah kerugian finansial kamu. Terus, bagaimana cara kita melindunginya? Ini dia langkah simpel yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, aktifkan autentikasi 2 langkah kamu. Jangan cuma andalkan password. Dengan A2F, setiap login akan dibutuhkan kode verifikasi tambahan. Jadi meskipun password kamu bocor, orang lain tetap gak bisa masuk ke akun kamu dengan mudah. Yang kedua, jangan asal klik link dari pesan mencurigakan. Jika kamu menerima DM atau email yang tiba-tiba minta klik link hadiah promo atau keamanan akun, cek dulu domainnya. Kalau aneh, lebih baik laporkan atau abaikan saja. Yang ketiga, gunakan password yang kuat dan berbeda-beda untuk tiap akun. Jangan pakai password yang sama untuk semua akun. Gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Kalau perlu pakai password manager biar kamu nggak lupa. Kamu nggak perlu jadi ahli IT buat aman di dunia digital. Cukup ikuti langkah-langkah simpel ini dan kamu sudah selangkah lebih aman dari jebakan phishing. Nah, sobat pintar, semoga sekarang kamu makin paham soal phishing ya. Kalau kamu pernah lihat pesan atau link mencurigakan, lebih baik diabaikan atau laporkan saja. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga gak jadi korban. Like, follow, dan sampai jumpa di next video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh Mas Vito. Baik, terima kasih untuk Agung yang sudah menampilkan videonya. Contoh demo dari video kita tadi yang udah ditampilkan dari Wahyu Agung. Tools-toolsnya, beberapa tools yang kita pakai untuk background videonya itu kita memakai footage video dari Pixabay. Itu untuk background belakangnya untuk membantu supaya agar tidak terlihat membosankan, dan untuk beberapa informasinya kita dapatkan dari Google, seperti kita mencari riset data tentang penipuan yang telah terjadi, phishing yang telah terjadi di Indonesia ini, salah satunya yang dialami oleh perusahaan besar yaitu Shopee. Dan untuk tools karakter berbicaranya itu kita memakai Pinterest dan mentahan muka berbicara dari YouTube. Itu kita gabungkannya itu dari KineMaster, dan dari KineMaster kita masukkan ke CapCut untuk dijadikan karakter, informasinya karakter untuk berbicaranya. Dan untuk subtitlenya kita mengambil dari subtitlenya itu kita ngambil dari CapCut Pro yang langsung otomatis dari audio mengekspor, itu langsung otomatis kecetak sendiri subtitlenya di videonya. Dan untuk audionya sendiri itu kita memakai rekaman video kita dengan kita berbicara, membaca teks, narasi, dan kita masukkan ke dalam video. Dan background lagunya itu untuk menambah kesan tidak membosankannya, kita memakai audio yang dari CapCut-nya yang gratis tanpa berbayar. Walaupun kita memakai CapCut Pro juga. Di situ kita tambahkan audionya supaya menambah kesan yang informatif dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Dan untuk videonya agar HD kita memakai Remini juga. Remini itu untuk meningkatkan kualitas video dari yang sebelumnya, misalnya dari 408 sampai 1080p itu kita ningkatinnya dari Remini. Dan kita juga upload di YouTube untuk diedukasi ke masyarakat luas. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan dalam video vlog demo ini. Sekian, terima kasih.